Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Halo, kelompok 2C, saya Anindita Ratna dan rekan saya. Destani Arisky-Ovianti. Ya, di sini kami akan membahas tentang tugas di tanggal 19 Juli, yaitu tentang benchmarking permasalahan yang terdapat di unit organisasi kami, dan kami akan membandingkannya dengan unit organisasi yang sudah memiliki benchmark yang baik. Ya, Desta, gimana hari ini? Kita mulai diskusinya. Oke, apa kabar Nin? Ini baik. Ini aku lebih ke kayak permasalahan di kantorku dulu ya. Ya, bisa disampaikan. Di kantorku itu pertama itu lebih ke dari sistem prosesnya itu kan kita memproses SPM. Nah, proses SPM sendiri itu sebenarnya udah via online, udah lewat ISPM kayak gitu-gitu, udah melalui online gitu loh. Jadi Satker nggak perlu ke kantor lagi. Cuma pada penerapannya itu setelah masuk ke ISPM itu tuh kita masih nyetak satu persatu, sedangkan ISPM itu kan SPM tuh lampirannya tuh juga banyak gitu loh Nin. Jadinya tuh kayak menurut aku ya jadi nggak efisien, semakin buang-buang kertas, terus nanti tuh pada akhir periode, terus kertasnya ini tuh mau kemana gitu. Aku ngeliat itu kayak makin numpuk di gudang, kan jadi buang-buang kertas, terus nggak mencintai lingkungan hidup juga, semakin banyak yang dipakai kayak gitu. Ntar kan juga mau dikemanain lagi, kertasnya bingung. Gitu sih kalau di tempatku. Kalau di tempat kamu gimana, Nin? Kalau di tempat aku ini, aku highlight itu di pengelolaan sosial media, karena kebetulan aku juga lagi di seksi umum. Jadi pengelolaan sosial media di KPN aku itu, contohnya yang di Instagram ya, dia tuh sering banget kayak terlambat gitu loh. Misalnya hari ini tuh ada event atau hari ini tuh ada sesuatu kegiatan, tapi baru di up-nya tuh kayak berapa hari kemudian gitu. Nggak segera, padahal aku kayak pernah, kan kita kan OJT kan keliling kan ya, di salah satu KPPN yang itu tuh dia langsung gitu loh, pengelolaan sosial medianya jauh lebih bagus gitu. Terus juga kayak di websitenya dia, bahkan tahun ini tuh baru satu berita yang ditampilin tahun 2021. Padahal kalau aku bisa lihat kayak ke yang lainnya tuh kayaknya udah lumayan banyak, tiap bulan ada gitu loh. Dan juga kayak tampilan informasinya tuh menurut aku sih kayak kurang menarik gitu visualnya. Menarik ya. Kalau kita ke Instagram, kita ke website, kalau website mungkin lebih ke artikel ya. Kalau di Instagram kita nggak bisa memungkiri kalau tampilan visual tuh penting banget gitu. Dan itu juga yang aku sampein ketika kita ngerjain kemarin loh tugas yang permasalahan di kantor kita tuh, aku juga sampein gitu. Coba dong Desta bisa jelasin yang di kamu tuh kayak gimana, kayak terus kamu mau ambil benchmarknya tuh apa gitu. Iya sih. Kalau setelah aku ngeliat tuh juga kantorku menurutku medsosnya kurang menarik gitu, kayak update-nya tuh lama banget. Terus kayak mereka tuh lebih ngelihat ke KPPN lain, ini kayak gimana. Terus terlalu simpel lah, terlalu sederhana, sedangkan kan pasti kan Satker juga ngelihat kita itu tuh lebih ngelihatnya dari media sosial dulu kan. Sekarang kan zamannya medsos, jadi ngelihat informasinya pasti dari medsos dulu, dari website dulu kayak gitu. Kalau mereka udah nggak menarik pun Satkernya mau ngerti dari mana kayak gitu sih. Kalau yang dari tempatku, aku ngelihat benchmarknya ini dari sistem DJP online. Kan kita nih sebagai ini ya calon PNS baru nih, pasti kan kita kan disuruh update SPT juga, ngisi SPT ya kan. Nah, aku ngeliatnya tuh kok ini DJP tuh lebih simple, lebih kayak gampang banget. Ntar kita ngisi SPT, ya udah kita berarti ngelaporinnya segitu. Jadi via online, semua itu via online. Dan aku tanya sama temanku yang penempatan KPP, itu sistemnya kayak gimana sih? Kok aku ngerasanya tempatku masih banyak banget kertas gitu ya? Apa tempatmu tuh kayak gitu juga apa enggak? Cuma kalau WP tuh, kalau di KPP kata dia itu di KPP tuh udah semua serba online, udah nggak ada kertas lagi. Lah kan perbedaannya tuh beda banget gitu loh Nin. Kayak sangat disayangkan lah kalau bisa online, kenapa nggak full online kayak gitu. Kalau kamu menurutmu gimana?
Aku juga kalau pengelolaannya SPM di aku tuh juga ngeprint kayak gitu juga sih. Tapi kan di sini kan tadi kan kayak itu akan dibahas sama kamu. Aku mau bahas per detail aja dari permasalahannya dulu. Kita tuh udah nggak bisa gitu loh untuk menyepelekan urusan kehumasan selain teknis ya. Kayak tanggung jawab utama kita kan sebagai di teknis dulu ya, menyalurkan APBN. Tapi kayak kehumasan ini sebagai supporting system yang juga penting menurutku. Kayak kita tuh punya stakeholder, walaupun stakeholder kita nggak sebesar punya DJP, tapi kita tetap punya gitu loh, tetap punya stakeholder yang mungkin mereka pasti ada keinginan buat bertanya, buat berinteraksi sama kita. Nah, jadi di sini tuh kita kan punya visi dan misi kan dari DJPB kalau kita tuh bakal menjadi pengelola keuangan negara dan mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. Dan di salah satu misinya itu berbunyi kalau DJPB itu ingin mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, sistem teknologi, informasi, perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif. Nah, dari sistem teknologi ini kita bisa ambil salah satu contohnya adalah di media sosial, pengelolaan sosial media. Dan apalagi kalau kita bandingin ke kantorku ya di KPPN Tangerang, itu bukan hanya interaksi aja, tapi kayak pengemasan dari kontennya itu juga menurut aku kurang menarik kayak gitu. Terus kita tuh kan kayak pengen punyalah harapan buat perbaikan ke depannya. Nah, di sini aku benchmarknya juga sama Des, aku benchmarknya juga ke DJP. Aku nggak mau jauh-jauh, kita belajar aja ke saudara sendiri ya. Kita belajar ke saudara sendiri yang sama-sama di eselon 1. Jadi kalau boleh aku kasih tahu, kalau PR-nya DJP itu sebenarnya mereka udah mendapatkan penghargaan itu dari IPRA, International Public Relations Association di Armenia tanggal 27 September tahun 2019. Mereka dari Indonesia itu ngebawa Telkom, DJP itu ngebawa sekitar 4 penghargaan kayak gitu. Nah, terus di JPPR juga. Nah, itu kan kayak prestasi yang ini tuh udah cocok banget kalau kita mau mengacu pada DJP kayak gitu. Karena contohnya tuh udah terbukti gitu loh. Udah ini tuh udah ada buktinya kalau DJP itu bagus gitu. Jadi kita nggak ada salahnya buat mencontoh ke DJP. Jadi menurut aku keunggulannya tadi yang udah aku sebutkan, kalau DJP itu punya konten yang menarik, informatif, serta humasnya tuh yang biasa kita sebut textmin. Kalau kamu main Twitter, kamu pasti ingat kan textminnya. Dia tuh interaktif banget dan aktif sama para pembacanya. Dan bahasa yang digunakan tuh fleksibel. Oke, kita boleh ada di pemerintahan, mungkin menjaga sopan santun dan lain-lainnya. Itu nggak apa-apa, tetap dijaga, tapi mungkin bahasa yang digunakan atau kayak cara untuk berkomunikasinya mungkin jauh lebih fleksibel, tuh lebih enak gitu loh dibaca sama warganet. Nah, terus kalau misalnya skupnya kita perkecil nih, Des, udah nggak usah jauh-jauh deh ke DJP pusat. Kita lihat aja di KPPN-ku, di KPPN Tangerang, dan aku bandingin ke ke KPP Tangerang, yang Tangerang Barat atau Tangerang Timur tuh dari segi pengemasannya tuh lebih menarik punya si KPP Tangerang gitu. Walaupun kalau dari segi kayak nguploadnya gitu-gitu tuh kayak ya hampir samalah periode waktunya, kita juga sering upload tentang konten-konten tersebut, tapi untuk dari segi pengemasannya tuh kayak menurut aku lebih menarik sih punya KPP. Terus salah satu benchmarking yang bisa dipakai nih buat teman-teman dari DJP mencontoh dari DJP adalah yang pertama, kontennya tuh harus dikemas dengan menarik dan informatif. Kayak kita nggak bisa mungkirin kalau kemasan visual tuh berarti banget buat para penggelut media sosial gitu loh. Informasi yang dikemas secara menarik dan informatif tuh bakal lebih mudah terdeliver ke pembaca. Jadi kita tuh nggak cuma membaca, tapi kan juga melihat. Kalau kita gabungkan antara membaca dan melihat, itu pasti akan lebih efisien gitu. Yang kedua adalah interaksi dengan warganet, treatment dengan baik. Treatment yang baik ini nggak cuma ketika kita langsung datang atau kita langsung berinteraksi sama pegawainya, tapi juga di sosial media gitu loh. Kalau pengguna jasa ini bakal merasa kalau wah ini tuh organisasinya tuh bagus banget ya pengelolaannya. Kayak DJP ini punya seorang textmin yang dikenal sebagai admin di Twitter yang kerap berinteraksi sama para warganet, dan bahasa yang digunain tuh aku suka banget karena dia tetap menjaga kode etiknya, dia tetap menjaga nilai-nilai yang harus dia jaga, tapi cara mendelivernya tuh dengan bahasa yang menyenangkan dan bahasa yang ringan. Nah, kira-kira gimana sih penerapannya? Mungkin ini dari pandangan aku subjektif aja. Yang pertama tuh bisa kita tuh bisa
yang namanya pelatihan gitu. Yang pertama pelatihannya tuh ada 2, pelatihan untuk admin sosial medianya, yaitu kita bisa memanggil kayak ke salah satu humas DJP yang udah terkenal buat kira-kira untuk mengelola untuk kayak bisa interaksi lebih baik, sharing lebih ya. sharingnya gitu, biar gimana sih caranya berinteraksi dengan warganet dengan baik. Itu kan dari sisi humasnya, dari sisi orangnya, orang yang akan berinteraksi. Yang kedua adalah pelatihan admin media sosial untuk pengemasan informasinya. Nah, ini yang kita sediakan adalah kayak desainer visual, kayak desainer itu bisa kayak ngajarin, oh gini loh cara buat informasi, misalnya kamu punya informasi apa, poin-poinnya apa, biar terlihat lebih menarik dan punya nilai unik sendiri tuh kayak gimana. Kita bisa mengadakan pelatihan tadi dari kehumasannya sendiri dan si konten kreatornya ini dengan menyewa kayak manggil kayak gitu para desainer visual. Yang kedua yaitu ini agak lebih sulit ya, merubah pola pikir organisasi ini agak lebih sulit karena kayak nggak dalam waktu yang dekat, bukan hanya menggugurkan kewajiban aja loh. Kita kayak sebagai admin media sosial tuh kita bukan hanya menggugurkan sebuah kewajiban untuk menyebarluaskan informasi dari kantor kita, tapi kita tuh punya keinginan lebih biar ini orang tuh paham dengan cepat nggak ya? Ini orang paham dengan mudah nggak ya? Punya keinginan kayak gitu dan punya keinginan juga buat kayak sekedar bertanya atau berinteraksi kayak gitu sama pengguna layanan kita. Nah, tentunya penerapan ini tuh nggak bakal lancar-lancar aja, pasti ada hambatannya, yaitu menurut aku yang paling besar adalah mengubah pola pikir dan pola kerja yang telah lama mengakar dalam organisasi tersebut. Jadi kita tuh perlu perubahan pengelolaan sosial media yang lebih fleksibel, menarik, dan informatif. Jadi 2 faktor yang paling berpengaruh adalah SDM dan waktu. Kita harus bergelut dengan 2 itu, gimana bisa menghasilkan pengelolaan sosial media yang lebih baik. Gitu. Tapi itu bisa diatasi dengan komitmen kerja, komitmen organisasi yang mau berubah. Nah, kalau dari aku sih itu Des, kalau dari kamu kayak gimana? Aku setuju banget sih Nin, kalau ngelihat dari ini akun-akun DJPB sendiri tuh kalau dibandingkan sama DJP tuh menurutku juga masih kurang gitu loh. Aku setuju banget sama pola pikir ini, cara penerapan kamu kayak gitu tuh aku setuju banget. Kalau emang paling susah sih dari orangnya biasanya, orang-orang yang susah banget biasanya kan nih ada nih orang yang udah kebiasa dengan hal-hal seperti itu, jadi orang-orang tuh kayak males buat lebih berinovasi lagi, lebih kreatif lagi. Orang tuh kan biasanya sulit seperti itu. Cuma ini kita lebih fokusnya ke orang-orang yang mau berubah aja nggak sih? Kayak orang yang mau lebih baik lah setidaknya kayak gitu ya nggak sih? Tapi aku setuju banget sih sama pola pikir kamu. Kalau aku lihat dari medsos KPPN sendiri tuh udah mulai orang-orang tuh kayak males update-nya, padahal tuh satker perlu informasi lebih dari medsos gitu. Dari kamu masalah penggunaan kayak tadi Des, kertas-kertas gitu-gitu, kira-kira mau kayak gimana? Yang bisa diterapkan gitu di KPPN? Kalau yang bisa diterapkan kan ini kan dari sebenarnya tuh kita tuh ada via, jadi caranya proses PM tuh lebih runtut juga tuh ada sebenarnya aplikasinya gitu loh. Ada dari Sakti itu juga ada gitu. Cuman kenapa harus masih pakai kertas? Aku sayangin tuh kenapa masih pakai kertas, padahal aslinya nggak pakai kertas tuh bisa. Orang nanti dari konversi sendiri nanti langsung masuk ke dalam, itu tuh ada sistemnya sendiri, dari masukin daftar supplier, verifikasi, terus review sampai approval tuh lewat aplikasi sendiri tuh bisa. Tapi kenapa harus lewat kertas sih? Menurutku yang tak sayangin tuh seperti itu. Nah itu tuh paling enggak kita bisa mengurangi lah setidaknya dengan penggunaan kertas itu. Dikuranginnya tuh dengan cara langsung via teknologi aja, kan kita udah punya sistemnya, kenapa nggak dimanfaatin secara maksimal aja, daripada harus nambah-nambahin ini, numpuk-numpuk kertas kayak gitu kan eman-eman banget kan Nin. Terus itu sih lebih efisien, karena ngelihatnya tuh aku di KPPN ini tuh orang-orangnya tuh lebih emang saling bantu. Cuman aku ngelihat kalau dari pegawai itu tuh kita masih sangat kebantu dengan adanya anak-anak OJT nih. Jadi kalau misalnya nggak ada anak OJT tuh mereka agak kewalahan karena saking banyaknya SPM gitu. Emang saking banyak SPM dan ditambah lagi dengan kertas-kertas, ntar yang tiba-tiba kertasnya nggak bisa keprint lah, ntar ada yang hilang atau kayak gimana. Kan ini membuat lebih simpel lah, menyederhanakan pekerjaan dan biar kerjaan tuh lebih efektif, efisien, lebih produktif kayak gitu sih. Setuju banget, sesuai sama nilai aneka ya Des. Oke.
Itu aja sih ya kayaknya yang dari kita. Kita punya permasalahan tadi, yang pertama penggunaan kertas yang berlebihan di kantor dan pengelolaan sosial media yang ada di kantor, dan benchmarking kita dua-duanya ke DJP, pengelolaannya supaya lebih fleksibel. Kalau dari itu aja yang bisa saya sampaikan, dan disclaimer yang saya sampaikan di sini sama Desta itu berupa pandangan subjektif kami. Kami tidak berniat untuk menggurui atau tidak berniat untuk memberikan pandangan yang negatif, tapi di sini kami berniat untuk memberikan sebuah insight baru supaya kedepannya tuh ada perubahan yang berarti buat organisasi kami. Bye-bye. Makasih Ani. Assalamualaikum. Salam.